Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinah ini, yang sama-sama kita hormati guru kita yang akan memberikan tausiah pada hari ini, itu Guru Zaini Muhammad Zaini LC, yang sama-sama kita hormati para ustadz dan ustazah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang tidak ketinggalan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang hari ini turut berhadir pada acara Zoom tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Ahmad Zaini dengan judul Kemuliaan Al-Quran. Selawat serta salam kita sampaikan keharbaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus sebagai Allah sebagai Rasul dan Nabi yang memberikan kepada kita telah memberikan kepada kita banyak hal atau dari yang telah memberikan kepada kita terang benderang dari Islam sebelumnya Oke, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada beliau Ustadz Ahmad Zaini LC untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa didengar? Kadang-kadang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu lahu waliyyun minadh-dhulli wa alhamdulillah lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ila jami'i thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du,
baitika rahman mudir Citra Madinatul Ilmi mukarramin wal ustadat al mukarramat wa abnai alhamdulillah. Di hari yang ke-12 ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keimanan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengikuti tausiah Ramadan lewat Zoom ini di hari yang ke-12 Ramadan ini. Dan amanah yang diberikan kepada kita adalah membahas tentang masalah kemuliaan Al-Quran. Sebelumnya Ustadz ingin menanya kepada anak-anak sekalian, apakah ada menyiapkan Al-Quran terjemah? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Coba dibuka Al-Quran halaman aja langsung ya. Halaman 362. 362 Surah Al-Furqan ayat 30. Siapa yang sudah ketemu? Belum Ustaz, sudah ketemu. Bacakan Abi. Bacakan B. Terjemahannya atau ayatnya juga Ustaz? Baca ayatnya dulu baru terjemahannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Yang di atasnya. Ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus terjemahannya. Kenapa? Oh ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Alhamdulillah, terima kasih Abi Manyu yang sudah membacakan Al-Quran surah Al-Furqan 30 dan 31. Coba bacakan terjemahannya, Bi. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Lanjut. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya, bagus. Alhamdulillah, terima kasih Abi yang sudah membacakan Al-Qur'annya dengan bagus dan juga membacakan terjemahannya juga dengan bagus dan bisa dipahami. Nah, anak-anak sekalian, dari judul yang kita bahas yaitu kemuliaan Al-Quran. Ustadz mengambil salah satunya adalah dengan ayat surah Al-Furqan ini untuk kita pahami tentang kemuliaan Al-Quran itu agar kita juga insya Allah menjadi orang yang mulia. Ya. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah suatu kitab yang paling mulia sedunia. Mau dimanapun seluruh dunia ini ada kitab, maka Al-Quran itu adalah nomor satunya. Dan karena kemuliaan Al-Quran ini, maka siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran, maka dia akan jadi yang mulia. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Al-Aziz, Al-Karim,
menurunkan kitab yang mulia, Al-Quran Al-Karim mulia, dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mulia, disebut sebagai Ar-Ruhul Amin. Kemudian turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi orang yang paling mulia di antara para nabi dan rasul dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kemudian turun lagi di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan pun jadi mulia karena dituruni Al-Quran. Kemudian di malam Lailatul Qadar, maka disebut Lailatul Qadar. Apa artinya? Malam kemuliaan. Kenapa? Karena yang mulia turun yaitu Al-Quran. Maka seandainya Al-Quran ini bisa memasuki hati kita, maka dijamin kita akan menjadi orang yang mulia hidup di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Nah, cuman kenyataan yang kita rasakan, bahkan dirasakan oleh Rasulullah pertama-tama ketika beliau sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Kita sudah tahu semua ayat Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini sebagai muqaddimah diturunkan kepada Rasulullah dulu, dipersiapkan beliau untuk menjadi seorang rasul. Nah, kemudian selanjutnya turun-turun lagi ayat-ayat yang berikutnya memerintahkan beliau untuk menyampaikan Al-Quran ini. Maka beliau sampaikan dan ternyata mendapat sambutan yang ada yang alhamdulillah menyambut ya dengan baik. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang sedang haul nih, beliau 11 Ramadan. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, orang-orang yang pertama menyambut Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran dari Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan. Kemudian ketika disampaikan kepada yang lain, maka yang lain ini banyak yang tidak menerima Al-Quran, bahkan menentang. Abu Lahab sendiri menentang. Akhirnya turun surah Al-Lahab, abbat yada abi lahabi watab. Begitu juga orang-orang kafir yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir, beliau mengadu, menyampaikan kepada Allah. Ya Rabbi, surah Al-Furqan tadi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan, tidak diacuhkan, masa bodoh, tidak peduli dengan isi Al-Quran. Malah kalau Al-Quran disampaikan, mereka berpandir dengan yang lain, supaya Rasulullah tidak menyampaikan Al-Quran ini. Bahkan ada yang menutup telinga. Ya. Tetapi Alhamdulillah, apa jawaban Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wahai Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Ketika menyampaikan ajaranku, menyampaikan kitab suciku, maka kaumnya banyak yang tidak mau menerima. Jadi kalau engkau menyampaikan ajaran agama, ajaran Al-Quran ini, ada yang tidak percaya, biarkan saja. Jalankan terus, Allah nanti yang memberi petunjuk. Mungkin ada juga yang tidak diberi petunjuk. Ya, jalankan terus tugas dan misi ini. Alhamdulillah, Al-Quran sampai ke kita. Berbahasa Arab. Tapi Alhamdulillah bisa dibaca.
bisa dipelajari, dipahami, masuk akal ajarannya, tidak ada yang bertentangan dengan kehidupan. Bahkan Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu. Nah, inilah kemuliaan Al-Quran yang juga menjadi suatu program plus dari sekolahan kita. Sekolah kita dinamakan sekolah plus semuanya, mulai dari TK, SMP, SD, SMP, SMA, pesantren, semuanya plus. Kenapa plusnya? Karena ada Al-Quran. Mempelajari cara membaca Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, cara memahami ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ada majelis pengajian, ta'lim, tausiah, ini semuanya adalah membahas tentang Al-Quran. Nah, tentunya kita untuk mempelajari Al-Quran ini ya, harus mempelajari dengan orang yang mengerti dengan Al-Quran. Cara membacanya dengan bagus, maka insya Allah kita juga akan bagus. Ya. Nah, ada yang menghafal Al-Quran, maka kita termotivasi juga untuk menghafal Al-Quran. Ini alhamdulillah di tahap SKM sudah ada yang 5 juz lebih sudah ya. Nah, alhamdulillah, membanggakan kita. Nah, kemudian juga adalah ilmu-ilmu yang lainnya ya. Bagaimana kita menggali ilmu Al-Quran ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan dan lingkungan kita, rumah tangga kita, lingkungan sekitar kita, sekolah kita, masyarakat kita ya, sehingga Al-Quran ini tidak menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ketika Rasulullah mengadukan bahwa kaumku ini banyak yang meninggalkan Al-Quran, nah yang pertama ini adalah orang yang tidak mau beriman, yang meninggalkan Al-Quran artinya. Kemudian ada juga yang disebut orang meninggalkan Al-Quran ini, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak ya. Selain beriman kepadanya juga adalah mau membacanya. Ya, ada mau membaca, ada mau mempelajari cara membacanya, ada mau menghafalnya, ada mau menuntut ilmu tentang Al-Quran, dan lebih-lebih lagi tidak mau mengamalkan ajaran Al-Quran. Ini kita puasa di bulan Ramadan ini kan perintah Al-Quran ya. Nah, mengamalkan Al-Quran, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, banyak lagi yang lain-lainnya yang disebutkan dalam tafsir itu tentang masalah orang-orang yang tidak mau orang yang tidak mempedulikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Di antaranya tidak mau mengambil hukum Al-Quran, kemudian tidak melaksanakan perintahnya, malah melaksanakan larangannya, lebih mencintai yang lain juga ya. Kita kan lebih mencintai yang lain kadang-kadang daripada Al-Quran, sehingga seakan-akan Al-Quran itu tersingkirkan. Misalnya HP, film-film, lagu-lagu, nah lebih kita cintai daripada Al-Quran. Nah, ini kita khawatir disebut orang yang meninggalkan Al-Quran yang diadukan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti untuk lebih jelasnya itu bisa dibaca di salah satu tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir ya. Dicari aja nanti, saya kirimkan nanti salah satunya yang di tafsir Ibnu Katsir ini aja sebagai gambaran umum dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi Ustadz bilang bahwa apabila kita perhatian dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menguatkannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, mengangkat,
memuliakan dengan sebab Al-Quran ini, meninggikan, memuliakan beberapa kaum, beberapa umat manusia, beberapa orang akan menjadi mulia karena Al-Quran. Nah, kalau mulia karena Al-Quran, insya Allah baik. Tapi kalau mulia karena terkenal, karena apa, artis atau karena apa, itu yang mendasarinya. Nah, ini harus dikembalikan lagi dibawa kepada Al-Quran. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman dulu ya, beriman dengan Al-Qur'an, ditinggikan Allah. Kemudian ditambahkan lagi selain dia beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu Al-Qur'an ya, ditinggikan Allah darajatin, beberapa derajat. Jadi banyak kemuliaannya. Kemudian hadis Rasulullah ini dirinci lagi oleh Umar. Pada suatu hari Umar bertemu dengan salah seorang pejabatnya yang diangkat oleh Umar ya. Jadi Umar kan sebagai khalifah, kemudian mengangkat sebagai gubernurnya si ini. Salah satunya adalah keterangan hadis tadi ya, yang Allah meninggikan kaum beberapa derajat karena Al-Quran, dan juga Allah bisa menghinakan beberapa kaum karena Al-Quran juga. Mulia karena Al-Quran, hina karena Al-Quran. Nah, hadis ini dijelaskan, buktinya adalah keterangan bahwa ketika Umar mengangkat salah seorang yang bernama Nafi' bin Abdul Haris sebagai gubernur Mekah ya, sebagai penguasa Mekah, lalu bertemu dengan ya dia, maka ketika dia mau bertemu Umar harus mengganti dulu, menugaskan yang lain dulu. Siapa yang mengganti yang akan melaksanakan tugasnya? Maka diangkatlah salah seorang yang merupakan budak ya. Cuman dia hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, lalu diangkatnya untuk menggantikannya sementara dia bertemu Umar bin Khattab. Jadi bertemu Umar, Nafi' bin Abdul Haris bertemu Umar di Usfan, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' ini untuk mengurus kota Mekah. Umar pun bertanya kepada Nafi' ini, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi atau Mekah? Siapa yang mengurus? Ikam ini bertamu aku, siapa yang Ikam tunjuk sebagai pengurusnya di sana, yang akan menyuruh mereka untuk kebaikan, kalau ada masalah menghadapi masalah mereka ya? Maka dijawab oleh Nafi', jawabnya adalah Ibnu Abza. Nah, Ibnu Abza ini yang menggantikan ya tugasnya sementara bertemu Umar. Siapa itu? Maka dijawab, dia adalah salah seorang di antara budak ya, bukan tawanan perang. Derajatnya ya. Umar pun angkat sangkong. Maka Nabi menjawab, dia itu adalah paham aku ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz Jaini. Ininya kayaknya keluar, Ustaz. Kita tunggu dulu lah.
Ya, karena Ustadz turun tadi semua videonya Ustadz Zaini kerja lagi nih. Kian sekarang. Kita tunggu si Dengin dulu. Ya, keluar. Ya, sinyalnya mungkin kurang bagus di rumah. Bisa Ustaz sampaikan artinya kemuliaan Al-Quran ini akan menjadikan orang yang perhatian dengan Al-Quran menjadi mulia. Sebagaimana juga tadi di zaman Rasulullah ada seorang budak menjadi mulia karena dia menguasai Al-Quran. Nah, itu aja yang bisa Ustadz sampaikan untuk kesempatan hari ini ya. Selanjutnya Ustadz kembalikan kepada moderator Ustadz Sumardi untuk selanjutnya. Fadhol, Ustadz. Oke, sekian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zaini tentang kemuliaan Al-Quran. Selanjutnya sesi untuk pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang apa yang sudah beliau sampaikan. Ya, silakan. Sabila Ustadz, ada tuh yang ingin bertanya, silahkan. Sabila, silahkan disebutkan apa yang ingin ditanyakannya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Orang lalu apa yang kita lakukan ketika sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai ilmu tajwid? Iya. Ini kalau kada bagaimana sikap kita kalau mendengar orang yang membaca Al-Quran tapi bacaannya banyak yang salah-salah tajwidnya lah. Memang pertama masalah hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ini ada dua lah. Salah satunya pertama wajib ya. Wajib artinya wajib orang membaca sesuai kaidah sebagaimana dibacakan ya. Bagaimana dulu di Al-Quran diturunkan pada Rasulullah, maka seperti itu membacanya. Cuman ada beberapa orang yang kadang tidak bisa mempelajari ilmu tajwidnya, dia tidak bisa membaca dengan benar ya, tidak ada kesempatan belajar, atau mungkin karena dia sendiri yang kurang perhatian. Nah, ini kita berharap lagi satu pendapat yang satunya sunnah, yaitu tidak sampai berdosa banget membaca kemudian memahaminya ya. Memahaminya meskipun bacanya tersalah-salah ya. Nah, maka kita yang mendengarnya jangan mencap kepadanya. Kalau bisa ini akhirnya ya. Nah, kita salah lalu kita memponis inya berdosa. Nah, berdosa ini kan kalau inya lalai, kalau inya kada anu lalu, masalah dosa. Tapi inya mau membaca Al-Quran itu adalah suatu kebaikan. Nyapa kita kenyataan kan ini, jangankan orang lain. Kadang orang tua kita juga tidak bisa baca Al-Quran. Kakak adik kita ya banyak yang tidak bisa baca dan kadang-kadang tidak punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Yang ikut tahfiz camp pun masih kadang-kadang salah bacaannya, masih wajar, kadang-kadang parah bacaannya Nah, jadi sikap kita adalah mengarahkan supaya orang itu mau belajar, supaya ini nyaman mau belajar ya.
Nah, alhamdulillah di sekolahan kita ini kan, nah salah satu program plusnya harus ya bisa mengikuti kegiatan belajar tajwidnya ya, bahkan dalam tingkatan-tingkatannya ya, baru mulai menghafalnya. Nah, jadi bagus belajar dengan bagus. Ya. Jadi kalaupun ada salah ya, kedosa kita mencacinya, kedosa kita mau menyalahkan, kalau bisa mengarahkannya ya. Nah, karena kesempatan untuk dapat ini kan kadang-kadang orang-orang pilihan yang bisa dapat, kadang-kadang dia sudah berusaha. Ada hadis Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia kedudukannya bersama para malaikat, ya, tinggi ya. Kemudian mau kenyataan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa ta'taufihi, dan orang yang mau membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan sangat sulit membacanya untuk benar, dia mendapat 2 pahala. Coba Allah aja menyebutkan dapat 2 pahala. Pahalanya apa? Pertama, pahala dia mau Al-Qur'an. Yang kedua apa? Pahala sulitnya dia membaca Al-Qur'an. Susah ya. Nah, jadi pahalanya aja 2 lah. Nah, tidak kelalaiannya atau itu dimaafkan pada Al-Quran yang mulia itu menyebabkan dia mau membaca, mempelajarinya ya. Jadi itu yang lebih kita kedepankan lah. Nah, baik, itu aja dulu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz. Ya, ya, oke, itu pertanyaan dari Sabila dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaini. Mungkin ada yang lain? Ada Abimanyu, Ustaz. Silakan Ya, Abi disebutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz Zaini. Ustaz Zaini, orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran itu diantaranya apa Ustaz Zaini? Ulun ingatnya cuma orang yang tidak melaksanakan perintahnya Al-Quran, lawan melaksanakan pelanggarannya. Bisa diulang lah Ustaz Zaini. Belum lupa. Ya, jadi yang pertama tadi Ustadz bilang orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah orang yang tidak beriman. Nah, kalau tidak beriman ini meninggalkannya luar biasa, meninggalkan secara keseluruhan ya. Meskipun ia mengakui ada kebenaran Al-Quran, tapi ia tidak beriman. Dan tidak beriman ini menyebabkan itu dia tidak Islam lah, tidak Islam, sudah di luar Islam. Orang-orang kafir waktu itu kan kada mau beriman dengan Rasulullah ya. Nah, ini yang meninggalkan Al-Quran yang paling nomor 1 ya. Nah, masalah iman itu Abi perlu diketahui, iman itu adalah kepercayaan dengan hati. Setelah percaya dengan hati, inya membuktikan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, baca 2 kalimat syahadat, maka dia dianggap Islam, beriman ya. Nah, bila itu kededa, maka kadakawa disebut orangnya beriman ya. Tapi bila orang inya mengakui beragama Islam, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, cuman inya kada mengamalkan ajaran Al-Quran, nah ini kadakawa disebut kada beriman. Inya disebut orang beriman, cuman orang beriman yang fasik ya. Nah, fasik ini nanti ada kemungkinan. Yang pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya, melakukan dosa misalnya kan, Rasulullah mengatakan nanti syafaati li ahlil kabair min ummati ya, syafaatku pada hari kiamat nanti aku berikan kepada orang-orang yang pernah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan salah, dosa-dosa besar, tapi dia mau bertobat ya. Nah, apalagi ya yang lainnya kan, yang lainnya karena malas, karena apa ya. Nah, itu kita
jangan vonis orang itu ya tidak baik ya. Memang kenyataannya tidak baik, lalu kita dekati, kita dakwahi supaya orang itu menjadi baik ya. Nah, dia termasuk orang beriman ya, dan insya Allah ya keimanannya itu akan bermanfaat ya, meskipun dia masih ada dosa-dosa atau dosa besar atau dosa kecil yang sudah terlanjur dia lakukan ya. Tetapi yang namanya meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, dia termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Bila ingin melaksanakan perintah Allah atau perintah tidak dilaksanakan, larangan-larangan dilaksanakan, kita yang sudah melaksanakan aja kadang-kadang termasuk ya, bisa termasuk ini ya, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Ada itu ulama yang mengatakan bila kita kada khatam, nah dalam sebulan Al-Quran nih, kita bisa dikategorikan orang yang meninggalkan Al-Quran juga. Nah, jadi kita juga bisa termasuk. Kita kada perhatian dengan belajar menuntut ilmu, juga kita orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, jadi semuanya bisa masuk. Bahkan ada satu yang Ustadz yang takut ya. Ada sebuah riwayat, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan perkataan Maimun bin Mihran ya. Apa kata riwayat itu mengatakan? Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, rubbata lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi laknat di sini kan tergantung masing-masing orangnya. Kalau orang kafir, nah laknatnya luar biasa ya. Tapi kalau dia karena keteledorannya, kurang perhatiannya, nah, laknatnya itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Al-Quran. Hidupnya kah bermasalah kah ya. Nah, jadi kada terarah hidupnya dengan Al-Quran. Hati kah kada tenang ya karena Al-Quran, karena kita menjauhi Al-Quran. Jadi segala permasalahan insya Allah selesai dengan Al-Quran. Asal kita mau aja mengumpati Al-Quran, semuanya ada jawabannya di Al-Quran. Cuman kadang kita yang bingung lagi lah. Nah, itu. Abi. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, demikian dua pertanyaan. Mungkin satu lagi yang mau tanya. Ada satu Royan 9A. Ya, Silakan Royan, silakan. Silakan Royan. Suaranya kada kedengaran. Ryan bisa suaranya? Sudah. Kedengaran Ustaz? Saya. Enggih, lupa nyalain mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggih Ustaz. Ini permasalahan yang sering terjadi oleh penghafal Quran Ustaz. Betul. Ya itu sering misalnya males menghafal apalagi. Nah itu bagaimana caranya biar ngilang rasa males, yang itu yang pertama. Yang kedua itu gimana caranya biar hafalan itu nggak lupa-lupa, karena seringnya pas ngafal itu suka lupa. Nah gitu Ustaz, kira-kira bagaimana caranya atau amalannya kira-kira biar penghafal Quran itu terkhusus buat kelas-kelas tahfiz itu bagaimana amalan biar hafalannya itu kuat bahkan di luar otak, ibaratnya otaknya encer dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz, itu saja Ustaz. Ya. Jadi pertama Ustadz mengucapkan terima kasih kepada Ryan ini ya, karena ketika Ustadz diberi amanah Ustadz ini, Ustadz waktu itu bingung nih, aduh kayak apa ini, maka menyerahkan kepada Allah, karena Ustadz ini kada hendaklah ditunjuk, maka Ustadz berdoa, ya Allah mudah-mudahan segala permasalahan bisa diatasi. Salah satu permasalahan penghafal Al-Quran terutama di bulan Ramadan ya, ketikanya hendak setoran Al-Quran terutama setelah subuh, nah kan harus sembahyang subuh dulu
sembahyang subuh ternyata kadang-kadang ketiduran ya. Nah, kalau karena apa, kayak kadang-kadang kita kan karena makan banyak akhirnya ngantuk, lalu kurang perhatian akhirnya tertinggalkan sholat subuh ya. Nah, padahal penghafal Al-Quran. Nah, ini perlu dikoreksi lagi inilah. Jadi supaya benar-benar menjadi penghafal Quran itu orang-orang lebih ya, maka sholatnya harus diperhatikan. Nah, kemudian hafalannya juga kurang kuat. Nah, ini Ustaz rasakan ini ya. Ustaz rasakan para peserta Tapis Camp ada yang beberapa orang yang kurang kuat hafalan. Cuman itulah yang diberikan Allah kepadanya untuk awal-awal ini ya. Kita menghargai adalah kerennya yang kuat untuk menghafal Al-Quran itu, meskipun dipaksa dulu ya. Banyak ada beberapa ditakuni karena terpaksa ya, meskipun dampaknya terlihat juga ya, jadi terlihat. Nah, kemudian hafalannya kan masih kada kuat ya, salah masih, itu masih maklum di awal. Kenapa? Karena baru keinginan kuat ya, sementara cara menghafalnya mungkin kurang pas kah, kurang dibaca berulang-ulang. Nah, jadi hafalannya kurang. Jadi makanya untuk menghafal kuat ini tergantung masing-masing. Dia senangnya seperti apa. Misalnya ada yang dengan cara melihat aja terus, dilihat kan matanya kamera, lihat kamera sudah ya. Ini andakannya di sini. Ada yang kayak gitu ya. Mungkin itu apa namanya, visual, melihat langsung. Ada juga yang yang senang dengan mendengar ya, mendengar. Nah, kalau Ustadz ini lebih banyak pada mendengar, senang menghafalnya itu banyak dari mendengar. Dulu Ustadz senang mendengar tarawih dari Masjidil Haram. Ini beberapa 20 tahun yang lalu Ustadz senang banget. Dulu kan kada ada internet ya, TV aja. Jadi Ustadz menghadang tuh siarannya tuh kan jam 12, jam 1 malam siaran tarawih. Ustadz hadangi, bahkan Ustadz rekam dulu pakai rekaman ya. Nah, rekaman kaset dulu, kadang CD kayak ada yang canggih wah ini, pakai kaset Ustadz rekam. Nah, waktu itu imamnya Su'ud Suraim. Ayatnya pun ingat Ustadz ya. Nah, karena kesenangan kita mendengar itu akhirnya hafal. Nah, waktu di Jakarta Ustadz banyak beli kaset-kaset dulu ya, para penghafal Quran, tertarik dengan cara bacaannya ya. Nah, maka itu akan membantu kita menghafal Al-Quran ya. Nah, tentunya yang tidak ini yang sama semuanya adalah mengulang itu kadang-kadang dihindari. Mengulang itu harus. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, bahwa asyaddu talaffutan ya, bahwa Al-Quran itu adalah paling cepat hilangnya minal ibil fi uquliha, daripada onta pada ikatannya ya. Jadi onta itu kan bila kada diikat lepas ya, kita biarkan aja, padahal ontanya jinak, dibiarkan kada diikat, maka onta itu hanya pasti akan berjalan mencari-cari makanannya ya, ibarat kayak kucing lah ya. Nah, pasti menghilang menjauhnya. Apalagi Al-Quran lebih dari itu. Bila orang kada perhatian Al-Quran, kada mau banyak membacanya hanya karena ditugaskan aja, nah itu akan cepat hilangnya. Maka Ustadz kadang sedih. Ada Ustadz Ali Naparin pernah menyampaikan, seakan-akan Ustadz kesannya kita nih menghafal Quran nih, imbas sudah dihafal dibuang. Nah, aduh sedih Ustadz mendengar ini. Kenapa? Jelas itu masuk kena kategori orang yang meninggalkan Al-Quran, sudah dihafal dibuang. Jadi karena kepentingan tertentu aja, karena mau dibanggakan aja ya, karena mau wisuda aja, karena rame karena di akhir kan. Nah, ini jangan sekedar karena itu ya. Buktikan bahwa kita hafal Quran itu bukan sekedar hafalan yang banyaknya saja, tetapi juga mengamalkan, memahami ilmunya ya. Nah, ini rata-rata memang Royan lah mungkin Royan juga merasakan lah dalam segala kehidupan. Ustadz juga merasakan juga dulu ya. Maka kita cari apa-apa yang bisa memotivasi kita, baik dari Al-Quran itu sendiri ya. Nah, kayak tadi Rasulullah mengadukan kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang meninggalkan Al-Quran kayak ini salah satunya yang
di dalam tafsir disebutkan orang-orang yang kada menghafal Quran pun termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Kada mau ya sibuk dengan yang lain, maka otomatis Al-Quran tersingkirkan. Maka kita kena ini dari pengaduan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan dosanya aja lagi ya dijauhkan dari kita. Kemudian terakhir Ustadz menguatkan ya, memberi motivasi supaya kita ini cinta dengan Al-Quran. Sebuah ungkapan dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan yang selalu sibuk dengan Al-Quran. Nah, ya. Apa beliau mengatakan? Ustaz mendengar kata-kata si jin ini asa hendak menangis ya. Hanya beberapa minggu yang lalu dapat Ustaz. Apa ajar Utsman bin Affan? Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Hendak terus, ada puas-puas. Nah, kalau kita makan kan ada bagus tuh. Tapi kalau dengan Al-Quran tuh bagus, tamak dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, ada puas-puas dengan Al-Quran, hendak terus ya. Maka beliau ya luar biasanya perhatian dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran juga. Imam Syafi'i diriwayatkan ya 60 kali, juga 1 kali ya Pak, makan sampai di dalam sholat beliau membacanya ya. Nah, berarti orang-orang dulu luar biasa perhatiannya dengan Al-Quran. Nah, kita sesuaikan dengan apa kemampuan kita. Nah, membacanya ya, bila kawa sehari sejuz alhamdulillah ya. Bila mungkin kada kawa juga karena lambat ya, minimal mau membacanya. Sisanya apa? Pelajari ilmunya ya, pelajari ilmunya dengan cinta dengan Al-Qur'an, dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an, dengan ilmu-ilmu agama ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bagus-bagus ya, yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itulah yang menghiasi kehidupan kita ya. Mudah-mudahan itu bisa mewarnai kehidupan kita sehingga kita merubah nih gaya hidup kita yang selama ini lebih senang dengan ini, coba digeser sedikit. Coba sehari itu jadwalkan misalnya melihat Al-Quran ya, membaca tentang, jadi kalau ada bisa dulu hari ini baca, coba ini Bang Ustadz yang sudah ini aja kadang banyak yang kadang tahu tafsirnya ini ya, ilmunya ini, padahal Al-Quran itu lengkap, cuman karena kita aja yang teledor, kurang ya, mempelajarinya. Banyak lagi yang Ustadz tidak ketahui juga. Nah, maka jadi sesuai dengan sedikit yang kita punya itulah kita bisa ya, bisa perhatian dengan Al-Quran ya. Apalagi di masyarakat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang hafal Quran ya, ketika jadi imam kan diperlukan. Nah, semalam Ustadz di sampingnya Komplek Royan tuh di Alamanda ya, kebetulan santrinya belum datang petugasnya ya, maka diminta jadi imam 3 malam Ustadz itu. Nah, alhamdulillah kau mengabulkan permintaan masyarakat. Di Komplek Royan semalam meminta undangan, santri diundang 15 orang, ustadznya sekong. Alhamdulillah Ustadz kawa orang berselamatan rumah baru. Nah, kau mengabulkan hajat orang. Kita membaca Al-Quran sama-sama kan selesai. Nah, alhamdulillah ini Al-Quran semua ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan ada materi Al-Quran hari ini sedikitlah memberikan motivasi kita supaya kita lebih perhatian lagi kepada Al-Quran. Kenapa? Inilah sumber huda, petunjuk kita ya. Bila kita perhatian kepada yang lain, maka karena ada masalah ke dalam kehidupan kita, maka diluruskan, diingatkan supaya kembali kepada Al-Quran ya. Ya, itu aja mungkin kalau sampaikan. Betul, Ustaz Sumardi. Oke, terima kasih. Kita sampaikan kepada beliau Ustadz Ahmad Zaini LC yang telah menyampaikan tausiahnya hari ini tentang kemuliaan Al-Quran, dan telah dijelaskan oleh beliau betapa banyak pentingnya atau tentang kemuliaan Al-Quran dan yang mengamalkannya. Dan semoga kita yang mendengarkan bisa mengambil manfaat dan faedahnya, dan semoga bisa mengamalkannya. Amin, amin ya Allah. Mungkin sampai di sini aja pertanyaan, nggak ada lagi ya, karena waktunya sudah
satu jam hampir ya, 1 jam. Jadi kita akhiri. Sebagai MC, Ustadz minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita ambil foto dulu lah. Open cam semua aja. Ya, sudah selesai. Silahkan Bu Henpian meninggalkan Zoom-nya dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.